Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti Regita Cahyani dengan NIT 22.13.005 Studi Nautik 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi laut. Ekologi laut berasal dari bahasa Latin ecois, rumah, logos, ilmu. Jadi, ekologi laut adalah ilmu yang mempelajari ekosistem air laut atau mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem air laut dibedakan menjadi laut, pantai, estuari, terumbu karang, padang lamun. Apa sih laut? Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan sebagai tempat makhluk air seperti ikan, penyu, dan lain-lain. Sedangkan pantai adalah wilayah perairan antara daratan dan lautan, daerah pertemuan antara darat dan laut. Estuari, badan air setengah tertutup di wilayah pesisir, serta terhubung bebas dengan lautan bebas. Terumbu karang, sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga, zooxanthellae. Padang lamun, ekosistem khas laut dangkal, wilayah perairan hangat dengan dasar pantai didominasi tumbuhan lamun. Total wilayah lautan tropis di Indonesia yaitu 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri atas laut teritorial sebesar 0,3 juta kilometer persegi. Laut teritorial membatasi bagian terluar Indonesia dengan lebar jalur laut 12 mil atau 1 milnya 1,609 km. Selanjutnya, luas perairan kepulauan adalah 2,8 juta kilometer persegi. Perairan kepulauan sering disebut dengan perairan Nusantara, merupakan perairan yang berada di bagian dalam kepulauan Indonesia. Selain laut teritorial, di perairan kepulauan juga terdapat zona ekonomi eksklusif atau ZEE selebar 200 mil atau seluas 2,7 juta kilometer persegi. Zona ekonomi eksklusif atau zona ekonomi yang diperuntukkan secara eksklusif utama bagi negara pantai. Zona ekonomi eksklusif ini memiliki milik internasional dan tunduk pada hukum internasional. Ciri-ciri dari habitat laut. 1. Variasi temperatur, yaitu suhu bervariasi. 2. Kadar garam, tingkat keasinan tinggi atau salinitas. 3. Penetrasi dari cahaya matahari tinggi. 4. Ekosistem tidak dipengaruhi iklim dan cuaca alam sekitar. 5. Aliran bergerak karena perbedaan iklim, temperatur, dan rotasi bumi. 6. Habitat di laut saling berhubungan. 7. Komunitas terdiri dari produsen, konsumen, zooplankton, dan dekomposer. Habitat laut oseanis ditandai oleh salinitas yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. 1. Kedalaman ekosistem air laut dibagi menjadi dan wilayah permukaan secara horizontal dibagi menjadi. Yang pertama adalah littoral, daerah yang berbatasan dengan darat. Kedua, neratik, daerah yang masih bisa dicapai oleh matahari sampai 300 meter. 3. Batial, daerah yang dalamnya berkisar 200 sampai 2.500 meter. Abisal, daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai 1.500 sampai 10 meter. Menurut horizontal dibagi menjadi apipelag, daerah antar permukaan 200 meter. Yang kedua, mesopelagik, daerah di bawah epipelagik 200 sampai 1.000 meter yang ditinggali oleh contohnya adalah ikan hiu. Yang ketiga, batiopelagik, daerah lereng benua 200 sampai 2.500 meter yang ditinggali salah satunya adalah gurita. Abyssal pelagik, kedalaman 4.000 meter, tidak ada tumbuhan namun masih ada hewan sinar matahari tidak tembus. Dan yang terakhir adalah hadal pelagik, kurang lebih dari 6.000 meter terdapat lele laut dan ikan taut yang dapat mengeluarkan cahaya. Salah satu hewan yang hidup di
mesopelagik adalah lumba-lumba yang tinggal di antara kedalaman 200 meter. Sedangkan hewan yang bisa tinggal di mesopelagik salah satunya adalah kura-kura dan penyu. Mereka dapat tinggal di kedalaman 200 sampai 100 meter. Dan shellfish banyak terdapat di daerah bathypelagik dengan kedalaman 200 sampai 2.500 meter yang berada di antara apisel-pelagik dan hadal-pelagik, yaitu firefly squid, cumi-cumi yang dapat menyala di daerah apisel-pelagik di kedalaman 4.000 meter. Sedangkan anglerfish adalah salah satu hewan yang dapat hidup di daerah hadal pelagik bersama dengan bakteri bersimbiosis dengan karang tertentu dengan kedalaman 6.000 meter. Lumba-lumba adalah hewan yang dapat beradaptasi dengan tingkah laku dengan cara muncul ke permukaan bumi. Sedangkan kura-kura beradaptasi dengan menyembunyikan kepala dan kakinya dalam tempurung. Shellfish sama halnya dengan kura-kura menyembunyikan kepalanya. Firefly squid adaptasi dengan memancarkan cahaya.